Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Jaya Fatima, NPM 19 17 05 10 16 dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang operasi aritmatika pada ALU yang merupakan lanjutan dari aritmatika komputer pada video sebelumnya. Operasi aritmatika pada ALU yang pertama adalah penjumlahan biner. Bilangan biner juga dapat dijumlahkan sebagaimana dapat kita lakukan untuk bilangan desimal. Adapun aturan penjumlahan bilangan biner adalah sebagai berikut. Untuk persamaannya adalah A0 ditambah B0 sama dengan sigma 0 ditambah C out. Dan untuk aturannya adalah 0 ditambah 0 sama dengan 0 dengan carry 0, kemudian 0 ditambah 1 sama dengan 1, carry 0, 1 ditambah 0 sama dengan 1, carry 0, dan 1 ditambah 1 sama dengan 0, carry 1. Di samping kanan merupakan tabel kebenaran untuk penjumlahan biner, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita ke contoh soal. Untuk bilangan desimal bisa kita jumlahkan seperti biasa, itu 5 ditambah 4 sama dengan 9. Sedangkan untuk penjumlahan biner, 5 itu sama dengan 0101, kemudian 4 itu sama dengan 0100, sehingga jika dijumlahkan 1 ditambah 0 sama dengan 1 dengan carry 0, kemudian 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0 dengan carry 0, kemudian 0 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 0 dengan carry 1, kemudian yang terakhir 1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Sehingga hasilnya bisa sama, yaitu 9. Soal yang kedua yaitu 154 ditambah 73, yaitu 227. Untuk penjumlahan binernya, 154 apabila dijadikan biner maka akan 100 110 10, dan 73 jika dijadikan bilangan biner maka akan menjadi 0100 10 01. Maka jika dijumlahkan 0 tambah 1 sama dengan 1 dengan carry 0, kemudian 0 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 1 dengan carry 0, kemudian 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0 dengan carry 0, kemudian 0 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 0 dengan carry 1, kemudian 1 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 0 dengan carry 1, kemudian 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1 dengan carry 0, kemudian 0 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 1 dengan carry 0, dan yang terakhir 0 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Untuk penjumlahan seperti biasa kita mulai dari paling sebelah kanan ya, seperti bilangan desimal. Yang berikutnya adalah penjumlahan bilangan oktal. Carry akan terjadi jika jumlahnya telah melebihi 7 pada setiap tempat. Oke, contoh soal. 232 oktal ditambah 667 oktal sama dengan, jadi 2 ditambah 7 sama dengan 9. Karena sudah melebihi 7 maka akan menimbulkan carry 1 pada angka sebelumnya, sehingga sisanya adalah 1. Kemudian 1 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 10. Karena telah melebihi 7 maka akan menimbulkan carry pada angka sebelumnya, maka sisanya akan menjadi 2. Kemudian 1 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 9. Karena sudah melebihi 7 maka akan menimbulkan carry pada angka sebelumnya, dan sisanya adalah 1. Dan carry terakhir akan diturunkan ke bawah sehingga hasilnya menjadi 1121. Selanjutnya yaitu penjumlahan bilangan heksadesimal.
Dalam penjumlahan bilangan heksadesimal, sisa carry akan terjadi jika jumlah dari setiap tempat melebihi 15. Contoh, jika A sama dengan E8 dan B sama dengan 9A, maka jika dijumlahkan 8 ditambah A atau 8 ditambah 10 sama dengan 18. Karena telah melebihi 15, maka akan menimbulkan carry 1 pada angka sebelumnya, sehingga 18 dikurangi 15 dikurangi 1 sama dengan 2, itu akan menjadi sisa untuk hasil di bawahnya. Kemudian selanjutnya, E ditambah 9 atau 24 ditambah 9, namun ditambah 1 dengan carry yang tadi, hasil sebelumnya, sehingga 24 dikurang 15 dikurang 1, maka sisanya akan 8. Karena 24 sudah melebihi 15, maka akan menimbulkan carry pada angka sebelumnya. Dan carry terakhir itu akan turun ke bawah sehingga hasilnya menjadi 182 heksadesimal. Selanjutnya yaitu ada pengurangan bilangan biner. Pengurangan biner pada prinsipnya hampir sama dengan penjumlahan biner. Jika pengurangan lebih besar dari bilangan yang dikurangi, maka perlu adanya pinjaman atau borrow pada bilangan di sebelahnya. Untuk persamaannya adalah sebagai berikut. A0 dikurang B0 sama dengan R0 ditambah B out. Untuk aturannya yaitu 0 dikurang 0 sama dengan 0, borrow 0. 0 dikurang 1 sama dengan 1, borrow 1. 1 dikurang 0 sama dengan 1, borrow 0. 1 dikurang 1 sama dengan 0, borrow 0. Dan untuk tabel kebenarannya ada di gambar sebelah kanan, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk contoh soal, 9 dikurang 4 sama dengan 5. 9 apabila kita jadikan bilangan biner yaitu 1, 0, 0, 1, dan 4 apabila kita jadikan bilangan biner yaitu 0, 1, 0, 0. Kemudian apabila kita kurangkan apakah hasilnya akan sama-sama 5? Kita buktikan. Kita operasikan dari paling kanan yaitu 1 dikurang 0 sama dengan 1. 0 dikurang 0 sama dengan 1. 0 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian ada borrow 1 untuk angka sebelumnya, sehingga angka sebelumnya menjadi 1 dikurang 1 dikurang 0 sehingga 0. Dan hasilnya adalah 0101 yang merupakan apabila dikonversikan menjadi bilangan desimal adalah angka 5. Selanjutnya adalah pengurangan bilangan oktal. Borrow akan terjadi jika bilangan yang dikurangi lebih kecil daripada bilangan pengurangnya, maka akan meminjam pada tempat yang lebih tinggi senilai 8. Contohnya apabila A 154 bilangan oktal dan B 127 bilangan oktal, maka 4 dikurang 7 tidak bisa, maka kita harus borrow 1 ke angka sebelumnya. Borrow 1 ini senilai 8, sehingga pengurangannya akan seperti ini. 8 ditambah 4 dikurang 7, maka hasilnya akan 5. Sedangkan untuk angka sebelumnya, 5 dikurang 2 sama dengan 3, namun sebelumnya angka 5 sudah diborrow 1 untuk angka 4, sehingga 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dan 1 kurang 1 sama dengan 0, maka 154 dikurang 127 sama dengan 25. Selanjutnya ada pengurangan bilangan heksadesimal. Borrow akan terjadi jika bilangan yang dikurangi lebih kecil daripada bilangan pengurangnya, maka akan meminjam pada tempat yang lebih tinggi senilai 16. Contoh, A sama dengan 12E1, kemudian B sama dengan 627. Kita operasikan dari sebelah kanan. 1 dikurang 7 tidak bisa, maka kita harus pinjam ke angka sebelumnya, sehingga operasinya akan menjadi 1 ditambah 16 dikurang 7 sama dengan 10 atau A. Kemudian untuk operasi selanjutnya yaitu E dikurang 2 sama dengan
14 dikurang 2 sama dengan 12. Namun tadi sudah dipinjam oleh angka 1 sehingga akan berkurang 1, maka operasinya akan menjadi dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 11 atau B. Kemudian untuk angka selanjutnya yaitu 2 dikurang 6 itu tidak bisa, maka harus pinjam angka sebelumnya. Maka operasinya akan menjadi 2 ditambah 16 dikurang 6, maka hasilnya C. Sehingga 12 2E1 dikurang 627 sama dengan CBA. Selanjutnya adalah perkalian bilangan biner. Pada dasarnya perhitungannya sama dengan perkalian bilangan desimal. Contoh soal 1011 1100 apabila dikalikan maka 1 kali 0 0, 1 kali 0 0, 0 kali 0 0, 1 kali 0 0. Kemudian selanjutnya 1 kali 0 0, 1 kali 0 0, 0 kali 1 0, 1 kali 0 0. Kemudian yang selanjutnya 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 0 kali 1 1, 0 kali 1 0, 1 kali 1 1. Kemudian yang terakhir 1 kali 1 1, 1 kali 1 sama dengan 1, 0 dikali 1 sama dengan 0, dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Sehingga hasil perkalian bilangan biner 1011 dikalikan dengan 1100 adalah 100 001 00. Selanjutnya yaitu ada subtraktor. Subtraktor adalah rangkaian pengurang setengah atau half subtraktor, merupakan implementasi dari operasi pengurangan dasar dua bilangan biner. Contohnya, apabila diketahui tabel kebenaran seperti berikut, maka diketahui bahwa R0 adalah hasil dari selisih antara A dan B. Misalkan yang pertama 0 dengan 0 selisihnya adalah 0, kemudian 0 dengan 1 selisihnya adalah 1, 1 dengan 0 selisihnya adalah 1, dan 1 dengan 1 selisihnya adalah 0. Dan B out merupakan pengurangan dari A dan B. 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan 1, 1 dikurang 0 dengan borrow tadi 1 dikurang 1 maka sama dengan 0, maka yang terakhir 1 dikurang 0 sama dengan 0. Sehingga bisa kita lihat bahwa ternyata hasil dari selisih A dan B merupakan A XOR B, sedangkan hasil dari pengurangan antara A dan B merupakan negasi A dikali B. Apabila dibuat gambar gerbang logikanya maka akan tampil seperti gambar yang di sebelah kanan. Yang selanjutnya yaitu rangkaian full subtraktor. Sesuai dengan namanya, full subtraktor merupakan penjumlahan penuh yang maksudnya sudah melibatkan borrow out dan borrow in dalam prosesnya. Berikut adalah persamaannya yaitu AI dikurang BI dikurang B in sama dengan RI ditambah B out. Misalkan kita punya tabel kebenaran seperti berikut, yaitu 3 variabel A1, B1, dan B in. Sehingga untuk hasil dari R1 bisa kita sama seperti half subtraktor, yaitu adalah selisih antara A1, B1, dan B in, dan B out adalah hasil pengurangan dari A1, B1, dan B in. Apabila digambar menjadi gerbang logika maka akan menjadi seperti berikut. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.